Menara Cukong 124. Edisi ke-1051 hingga 1055. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Penatua Qian menatap Liu Yiyi yang berjalan keluar dari paviliun Dewa Jiwa dan mengumumkan dengan lantang, mulai sekarang, Liu Yiyi adalah murid terdaftar kelas 2 di Sekte Surga Jiwaku. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan token giok yang dibuat khusus, dan menyerahkannya kepada Liu Yiyi. Ketika mengamati lebih dekat, dia melihat kata-kata murid kelas 2 terukir pada token giok tersebut. Itu adalah tanda identitas Liu Yiyi. Liu Yiyi menerima token giok itu, membungkuk dan mengucapkan terima kasih, Tetua Qian. Penatua Qian mengangguk, melirik Ye Yunming, Penatua Zhu, dan Yang Dingtian, dan berkata dengan nada yin yang, masalah hari ini seharusnya berakhir di sini, kan? Tetua Zhu mendengus dingin, menahan amarah di hatinya, dan pergi dengan gusar. Yang Dingtian dan Ye Yunming mengikuti Tetua Zhu dan pergi bersama. Sekarang kesenangannya sudah berakhir, ayo kita semua pergi. Penatua Qian melihat sekeliling. Mendengar hal itu, para penonton langsung bubar. Setelah Liu Yiyi berdiri, dia membungkuk kepada Cukong dan berkata, terima kasih, Tuan Chu. Jika Cukong tidak mengambil tindakan hari ini, dia pasti sudah diusir dari kota Dewa Jiwa dan jatuh ke tangan keluarga Ye, yang akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Ini adalah kedua kalinya Cukong menyelamatkannya. Cukong membantu Liu Yiyi berdiri dan mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Berdasarkan pemahamanku terhadap Tetua Zhu, dia pasti tidak akan menyerah dan kemungkinan besar akan membuat keributan besar tentang Liu Yiyi. Kata Tetua Qian. Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Terima kasih, Tetua Qian, atas usahamu yang tiada henti. Selama kita dapat menemukan batu giok Tianshui dan teratai 7 daun cahaya ilahi, tidak peduli cara apa yang digunakan Tetua Zhu, dia tidak akan dapat mengancam Liu Yiyi. Mata Tetua Qian berbinar saat mendengar ini. Dia langsung menduga bahwa batu giok Tianshui dan teratai 7 daun Sengwang berhubungan dengan penyakit tersembunyi dalam badan Liu Yiyi. Sebagai tetua pelindung kota Dewa Jiwa, Tetua Qian tentu saja sangat berpengetahuan luas dan mengetahui situasi Liu Yiyi dengan sangat baik. Sebagai mantan anak ajaib nomor 1 keluarga Liu dan tunangan Tuan Muda Istana Tianxing, Liu Yiyi sangat berbakat. Dapat dikatakan bahwa sudah dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi orang kuat di wilayah Tianjun di masa depan. Bahkan ada harapan besar untuk mencapai 3 negara bagian teratas. Jika dia dapat menemukan Tianshui Jadaite dan Sengwang Seven Leaf Lotus serta membantu Liu Yiyi pulih, Liu Yiyi pasti akan sangat berterima kasih. Bantuan semacam ini sangatlah berharga. Terlebih lagi, bahkan jika Liu Yiyi tidak memiliki bantuan, jika Cukong memintanya, dia akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Aku akan menemukan batu giok Tianshui dan teratai 7 daun cahaya ilahi secepat mungkin. Penatua Qian berjanji. Setelah itu, Cukong dan Liu Yiyi kembali ke rumah dan kembali ke kamar masing-masing. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mulai berlatih. Di rumah besar lainnya, 3 sosok sedang merencanakan. Itu adalah Penatua Zhu, Yang Dingtian, dan Ye Yunming. Saya jamin Liu Yiyi belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk hanya mencapai tingkat ke-6 paviliun Dewa Jiwa. Ye Yunchen berkata dengan suara yang dalam. Yang Dingtian mengerutkan kening dan berkata, meskipun Liu Yiyi belum pulih sepenuhnya, dia sekarang adalah murid terdaftar kelas 2 dari Sekte Surga Jiwa dan berada di bawah perlindungan kota Dewa Jiwa. Kita tidak punya alasan untuk mengusirnya keluar dari kota lagi. Penatua Zhu mengangkat mulutnya untuk tersenyum sinis, jika tidak ada alasan, maka kami akan membuatnya. Kemudian dia memberitahu Ye Yunming dan Yang Dingtian tentang rencananya. Setelah mendengar ini, mata mereka berbinar dan mereka segera mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong yang sedang berlatih tiba-tiba merasakan ada pergerakan yang tidak biasa pada formasi itu. Dia segera mengakhiri latihannya, dan dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat orang yang datang adalah Diaken di bawah Tetua Zhu. Penatua Zhu dan Penatua Qian mengundang Tuan Muda Chu dan Liu Yiyi untuk pergi ke aula pertemuan. Kata Diaken itu dengan acuh tak acuh. Cukong menyipitkan matanya sedikit.
Dia tidak menyangka balas dendam Tetua Zhu akan datang secepat ini. Dia membawa Liu Yiyi ke ruang pertemuan dan mendapati bahwa kecuali Tetua Zhu dan Tetua Qian, semua diaken di tingkat dewa sejati di kota Dewa Jiwa hadir. Kemarin, banyak berita tentang kalian berdua tersebar luas di antara kekuatan-kekuatan besar di Beiju Sensu. Kalian berdua harus melihatnya. Penatua Zhu mengeluarkan setumpuk intelijen, yang berisi ratusan informasi. Murid sekte luar kelas 1 dari kota Dewa Jiwa berselingkuh dengan Liu Yiyi, putri terlantar dari keluarga Liu. Alasan mengapa Liu Yiyi ditinggalkan oleh keluarga Liu dan pertunangannya dibatalkan oleh Tuan Muda Istana Tianxing adalah karena dia berselingkuh dengan Cukong. Liu Yiyi sudah mengandung anak Cukong dan pindah ke kota Dewa Jiwa. Cukong dan Liu Yiyi telah berhubungan selama beberapa tahun. Sudah ada padang rumput hijau di atas kepala Tuan Muda Istana Tianxing. Liu Yiyi melihat informasi dalam intelijen dan gemetar karena marah. Dia membantah, semua ini palsu. Cukong dan aku baru saling kenal beberapa hari. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh seorang diaken di bawah Penatua Zhu. Tuan Muda Chu membunuh para tetua keluarga Ye dan menamparkan wajah kepala keluarga Ye hanya untukmu setelah mereka baru saling kenal beberapa hari. Siapa yang akan percaya? Banyak diaken yang setuju. Benar sekali. Jika kalian berdua hanya kenalan biasa, mengapa Tuan Muda Chu mengizinkanmu tinggal di rumahnya? Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan berpikir terlalu banyak ketika seorang pria lajang dan seorang wanita lajang tinggal dalam satu rumah. Tidak ada yang terjadi tanpa pertarungan. Cukong mendengarkan diskusi para diaken, dengan sedikit nada mengejek di bibirnya. Dia yakin bahwa masalah ini pasti merupakan pekerjaan Tetua Zhu, Yang Dingtian dan Ye Yunming. Tanpa dorongan dari ketiga orang ini, bagaimana rumor tersebut bisa menyebar ke seluruh Beiju Senzu dalam satu hari dan menyebabkan opini publik yang begitu besar? Penatua Zhu, berhentilah bertele-tele dan katakan saja apa yang ingin Anda lakukan terhadap saya, kata Cukong. Penatua Zhu berkata dengan tenang, meskipun berita itu belum dikonfirmasi. Namun, Istana Tianxing dan keluarga Liu telah mengirim orang ke kota Dewa Jiwa, menuntut agar status Liu Yiyi sebagai murid terdaftar kelas 2 segera dicabut dan dia dikeluarkan dari kota Dewa Jiwa. Penatua ini, Penatua Qian, dan semua diaken telah berdiskusi dan memberikan suara serta memutuskan untuk memberi Liu Yiyi waktu 10 hari. Selama Liu Yiyi dapat menjadi murid luar kelas 2, kota Dewa Jiwa akan melindungi Liu Yiyi seperti halnya melindungi Anda. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Saya harus mengatakan bahwa tata letak Penatua Zhu kali ini memang cukup canggih. Jika orang lain, mereka tidak akan pernah mampu memecahkan kebuntuan ini. Namun sayang, dia adalah lawan dari Tetua Zhu. Dalam permainan ini, Penatua Zhu ditakdirkan gagal. Baru saja, Tetua Qian mengiriminya pesan, mengatakan bahwa ada beberapa kemajuan dalam pencarian batu giok Tiansui dan teratai 7 daun Sengwang, dan bahwa akan ada berita pasti dalam waktu 5 hari. Selama dia memperoleh sumsum giok Tiansui dan teratai 7 daun cahaya ilahi, Liu Yiyi akan berhasil membangkitkan garis keturunan keduanya. Tahukah kamu, garis keturunan kedua dalam badan Liu Yiyi adalah urat nadi dewa tingkat 5 tingkat atas dengan atribut cahaya. Begitu terbangun, kekuatan jiwa Liu Yiyi pasti akan meningkat drastis, dan tidak akan ada masalah dalam melewati tingkat ke-15 paviliun Dewa Jiwa dan dipromosikan menjadi murid luar kelas 2. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Tetua Zhu. Setelah mengatakan itu, Cukong berbalik dan meninggalkan aula bersama Liu Yiyi dan kembali ke rumah tempat mereka tinggal. Tanda tanya, Penatua Zhu menatap punggung Cukong dan Liu Yiyi, sedikit mengernyit. Sikap Cukong telah membayangi hatinya. Mungkinkah Cukong yakin bahwa Liu Yiyi dapat lulus penilaian tingkat ke-15 paviliun Dewa Jiwa dan dipromosikan menjadi murid luar kelas 2? Begitu pikiran ini muncul di benak, pikiran itu dipadamkan oleh Tetua Zhu. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika Cukong membiarkan Liu Yiyi pulih seperti sebelumnya, dengan kekuatannya, dia hanya bisa melewati lantai ke-11 paviliun Dewa Jiwa. Dia bahkan tidak bisa dipromosikan menjadi murid luar kelas 3, apalagi murid terdaftar kelas 2. Memikirkan hal ini, Penatua Zhu merasa benar-benar lega. Cukong kembali ke rumah tempat tinggalnya, melangkah masuk ke dalam rumah, dan dengan satu pikiran, ia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Hanya bila Anda cukup kuat, Anda dapat mengatasi semua krisis.
Justru karena kekuatan besar Penatua Su, dia mampu membuat rencana untuknya berulang kali. Jika dia dapat melampaui Penatua Su, dia tidak perlu mencari cara untuk memecahkan kebuntuan itu. Dia bisa saja menggunakan kekerasan untuk menekan Tetua Su. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 32 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Di dunia luar, hanya 4 hari yang berlalu. Selama 4 hari ini, selain kembali ke rumah besar dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk meringankan rasa sakit Liu Yiyi akibat guncangan jiwa, Chu Kong menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih keras di lantai 7 pagoda. Pada saat ini, Chu Kong yang tengah duduk bersila di batu kekacauan dan berlatih, tiba-tiba membuka matanya, dan auranya pun mendadak melonjak. Hancurkan untukku, diikuti dengan teriakan keras. Kekuatan dewa dalam badan Chu Kong langsung terkumpul menjadi sungai yang deras, mengalir deras menuju penghalang alam padat. Dor, 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 serangkaian suara benturan rendah terdengar. Meskipun penghalang alam Raja Surgawi sangat kuat, kultivasi Chu Kong sangat kokoh, dan kekuatan-kekuatan sucinya jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama. Retakan, di bawah dampak berkelanjutan dari sungai kekuatan ilahi, penghalang alam tidak dapat lagi menahannya dan hancur. Ledakan, momentum yang telah mencapai puncaknya melonjak lagi, seperti banjir dari langit dan bumi, menyapu seluruh ruang dengan kekuatan yang mengerikan. Kultivasi Chu Kong berhasil menembus ke tahap awal alam Raja Surgawi tingkat pertama. Akhirnya sebuah terobosan, Chu Kong tersenyum. Mulai sekarang, dia adalah orang yang sangat berkuasa di wilayah Raja Surgawi. Setelah lebih dari 32 tahun berlatih keras, selain peningkatan kultivasinya, alam fisiknya juga berhasil menembus penghalang alam sebulan yang lalu dan berhasil memasuki tahap awal alam badan ilahi tingkat kelima. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan orang-orang kuat biasa di tahap awal tingkat pertama Raja Surgawi. Jika ki dan badan bersatu, itu akan cukup untuk mengalahkan orang kuat di tahap awal tingkat kedua Raja Surgawi. Sedangkan untuk Three Talents Sky Breaking Sword dan Phoenix dan Chase in the Nine Heavens, meskipun sudah ada beberapa peningkatan, namun masih jauh dari kata terobosan. Lagi pula, Chu Kong telah mengolah keduanya hingga mencapai tingkat kesuksesan besar, dan satu langkah lagi akan menjadi tingkat kesempurnaan. Kamu harus tahu bahwa Three Talents Sky Breaking Sword dan Phoenix dan Chase in the Nine Heavens adalah keterampilan ilahi tingkat bumi rendah paling maju yang diwariskan oleh Chaos Empress. Setelah dikultivasikan hingga sempurna, kekuatannya setara dengan keterampilan dewa tingkat bumi biasa. Sangat sulit untuk mengembangkan keduanya hingga sempurna. Namun, jika Chu Kong diberi lebih banyak waktu, dia pasti bisa mengolah keduanya hingga sempurna. Dentang, pada saat ini, suara pedang yang keras, disertai dengan niat pedang yang tajam, datang dari badan Chu Kong. Seiring meningkatnya level kultivasinya, pedang Long Tian, yang merupakan senjata ajaib penyelamat hidupnya, juga maju menjadi pedang menengah tingkat 5 tingkat atas, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Jika Chu Kong menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya akan mendekati kekuatan seorang pria kuat di tahap ketiga awal Raja Surgawi. Saat Chu Kong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat dan dia merasakan seseorang memasuki rumah. Chu Kong segera menyingkirkan auranya, dan dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat bahwa orang yang datang adalah Penatua Qian. Mata Chu Kong berbinar dan bertanya, "Penatua Qian, apakah ada berita pasti tentang batu giok Tian Sui dan teratai 7 daun Senguang?" Penatua Qian mengangguk. Dia hanya membalikkan tangan kanannya dan menyerahkan sebuah kotak giok kepada Chu Kong. Di dalam kotak giok itu terdapat sepotong giok biru seukuran kepalan tangan, yang memancarkan fluktuasi atribut air yang aneh. Itu adalah batu giok Tian Sui. Penatua Qian berkata, "Saya membeli batu giok Tian Sui ini dari seorang teman lama." "Terima kasih, Tetua Qian." Wajah Chu Kong berseri-seri karena kegembiraan. "Segera gunakan uang tersebut untuk membeli Tian Sui Jadeite guna mengisi ulang Elder Qian." "Di manakah teratai 7 daun cahaya ilahi?" Chu Kong bertanya penuh harap. Penatua Qian mendesah pelan, "Meskipun kami telah mengonfirmasi berita tentang teratai 7 daun cahaya ilahi, situasinya agak rumit." Chu Kong mengetahui dari Tetua Qian bahwa teratai 7 daun cahaya ilahi berada di tangan seorang pria kuat bernama Duo Bao Tianjun.
Orang ini adalah seorang kolektor terkenal di Beiju Senzu, dan juga seorang master formasi ilahi yang kuat. Duo Bao Tianjun memiliki kepribadian yang aneh dan terobsesi dengan harta karun. Sekali harta berada di tangannya, sulit untuk mengambilnya kembali. Kecuali Anda menukarnya dengan harta berharga lainnya. Meskipun Penatua kian kaya, ia tidak memiliki harta berharga apapun yang dapat membuat Duo Bao Tianjun terkesan. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk masalah ini. Penatua kian mendesah. Mendengar ini, Chu Kong melengkungkan bibirnya membentuk senyum percaya diri. Duo Bao Tianjun memang sangat sulit dihadapi orang lain. Namun baginya, itu sama sekali tidak sulit. Itu hanyalah harta yang sangat berharga, dia memilikinya dalam jumlah yang banyak. Tidak peduli yang mana yang Anda pilih, Duo Bao Tianjun akan menyerah dengan patuh. Tidak ada waktu terbuang, ayo kita segera cari Duo Bao Tianjun, kata Chu Kong. Penatua kian mengangguk. Segera, keduanya meninggalkan kota Dewa Jiwa dan bergegas ke dojo Duo Bao Tianjun. Beberapa jam kemudian, Chu Kong dan Tetua Kian tiba di sebuah gunung yang menjulang tinggi hingga ke awan. Puncak ini disebut Puncak Duo Bao dan merupakan dojo Duo Bao Tianjun. Formasi dewa yang kuat tersusun di sekelilingnya, dan bahkan orang kuat di tahap awal tingkat ketiga Raja Surgawi akan merasa sulit untuk menerobos masuk. Setelah Chu Kong dan Tetua Kian menyerahkan kartu kunjungan, formasi dewa itu sedikit bergetar, membuka celah di dalam formasi itu agar keduanya bisa masuk. Di aula resepsi, Duo Bao Tianjun menatap Penatua Kian dan berkata dengan tidak sabar, "Penatua Kian, saya sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Jika Anda menginginkan teratai 7 daun cahaya ilahi, Anda harus menukarnya dengan harta karun langka. Barang-barang rongsokan Anda itu sama sekali tidak layak untuk saya perhatikan." Penatua Kian terbah tuuk 2 kali dengan canggung. "Tuan Duo Bao salah paham. Orang yang bertransaksi denganmu kali ini bukanlah aku, tapi dia." Penatua Kian menunjuk ke arah Chu Kong yang berdiri di sampingnya. Duo Bao Tianjun melirik Chu Kong. Kesabarannya semakin pareh, harta karun langka apa yang bisa dibawa keluar oleh seorang pemuda seperti dia. Penatua Kian melihat bahwa Duo Bao Tianjun memandang rendah Chu Kong, dan memperkenalkannya kepadanya dengan serius. Chu Kong bukan anak muda, dia adalah satu-satunya murid sekte luar kelas 1 di kota Dewa Jiwaku. Pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya ahli pil dewa tingkat rendah kelas 6 di 4 negara bagian bawah. Tanda tanya. Mendengar ini, mata Duo Bao Tianjun tiba-tiba berbinar dan sikapnya langsung berubah. Apakah pemuda ini Chu Kong yang mengalahkan Ye Yunming dan menjadi terkenal di dunia alkemis ilahi? Sebagai satu-satunya alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 6 di 4 negara bagian yang lebih rendah, kekayaan Chu Kong jelas lebih besar daripada milik Tetua Kian. Itulah sebabnya Duo Bao Tianjun mengubah sikapnya. Chu Kong mengangguk dan langsung ke intinya, "Kali ini aku datang ke sini untuk menukarkan teratai cahaya ilahi 7 daun." Duo Bao Tianjun berkata sambil tersenyum, "Teratai cahaya ilahi 7 daun adalah harta karun langka yang memiliki atribut cahaya tingkat atas. Melihat ke seluruh 4 negara bagian yang lebih rendah, hanya aku yang memilikinya. Meskipun sahabat kecil Chu adalah seorang alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 6, kecuali kau bisa mengeluarkan harta karun yang membuatku bersemangat, aku tidak akan menukarkannya dengan teratai cahaya ilahi 7 daun." Kata-kata Duo Bao Tianjun dipenuhi dengan kebanggaan. Melihat seluruh 4 negara bagian yang lebih rendah, kekuatannya mungkin tidak yang terbaik. Tetapi jika menyangkut pengumpulan harta karun, tak seorang pun di 4 negara bagian terbawah dapat melampauinya. Baik itu metode dan keterampilan ilahi yang berharga, senjata dan ramuan ilahi tingkat tinggi, atau harta dan metode rahasia yang kuat, dia telah mengumpulkan semuanya. Sangat sulit bagi Chu Kong untuk membuatnya terkesan. Namun, senyum muncul di wajah Chu Kong. Dan dia berkata dengan percaya diri, "Harta karun yang kuambil itu sangat berharga. Jika Duo Bao Tianjun ingin menukarnya, teratai 7 daun cahaya ilahi saja tidak cukup. Dia juga harus memberinya harta karun yang membuat jantungku berdebar." Duo Bao Tianjun mensibir ketika mendengar ini, dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Chu Kong. Namun, pada saat berikutnya, Chu Kong membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 biji teratai aneh, memancarkan sajak tao yang sangat misterius dan kacau. Itulah benih teratai kekacauan. Duo Bao Tianjun sangat tertarik pada benih teratai kekacauan hanya setelah melihatnya sekali dan tidak bisa melepaskan diri. Harta karun yang langka. Kedua biji teratai ini adalah harta karun yang sangat langka.
Sebagai kolektor nomor satu di 4 negara bagian yang lebih rendah, Duo Bao Tianjun memiliki pandangan yang sangat tajam. Dia dapat melihat sekilas bahwa kedua biji teratai ini sangat bermanfaat untuk dibudidayakan. Mereka dapat memungkinkan orang memasuki kondisi pencerahan misterius dan meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Dia yakin bahwa nilai benih teratai kekacauan lebih tinggi daripada harta apapun dalam koleksinya. Hal ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Duo Bao Tianjun, yang mencintai harta karun seperti nyawanya. Saya mau 2 biji teratai ini. Duo Bao Tianjun berkata sambil bernapas cepat. Dia segera mengeluarkan kotak giok tersegel dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Cukong. Di dalam kotak giok itu terdapat teratai dewa berdaun 7 yang berkilau putih dan memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang mengerikan. Itu adalah teratai 7 daun cahaya ilahi. Cukong tidak terburu-buru menerima teratai 7 daun cahaya ilahi. Dia berkata dengan enteng, aku hanya mengatakan bahwa jika Duo Bao Tianjun ingin menukarnya, teratai 7 daun cahaya ilahi saja tidak cukup. Dia juga harus memberinya harta karun yang membuat jantungku berdebar. Dalam sekejap mata, situasinya terbalik. Sekarang, bukan lagi Cukong yang memohon untuk membeli teratai 7 daun cahaya ilahi, melainkan Duo Bao Tianjun yang memohon untuk membeli benih teratai kekacauan. Duo Bao Tianjun tidak ragu sama sekali dan segera mengeluarkan puluhan harta dari cincin penyimpanannya. Tidak hanya ada resep untuk senjata dewa tingkat tinggi tingkat 5, keterampilan dewa tingkat rendah tingkat bumi, dan pil dewa tingkat rendah tingkat 6, bahkan ada harta karun rahasia yang kuat dan metode rahasia. Penatua Qian, yang berdiri di sana, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat harta karun ini. Namun Cukong memasang ekspresi acuh tak acuh, tanpa sedikit pun keinginan, jika hanya ini harta karun yang ada, lupakan saja transaksi ini. Tunggu sampai Duo Bao Tianjun mendapatkan lebih banyak harta karun yang berharga, baru kita bisa melanjutkan transaksi. Setelah berkata demikian, dia langsung mengembalikan teratai 7 daun cahaya ilahi kepada Duo Bao Tianjun, berbalik dan pergi bersama Tetua Qian. Melihat ini, Duo Bao Tianjun menjadi cemas dan berkata cepat, jangan pergi, aku masih memiliki harta berharga yang belum kutunjukkan padamu. Setelah itu, dia mengeluarkan 3 harta lagi dari cincin penyimpanan. Ketiganya adalah kepingan giok, hukum ilahi, dan buku kuno. Di antaranya, lembaran giok itu mencatat resep untuk ramuan ajaib tingkat tinggi tingkat 6, yang tak ternilai harganya. Dan keterampilan sihir itu, yang disebut guntur dan api melewati langit, adalah keterampilan sihir tingkat bumi tingkat rendah yang sangat kuat. Adapun buku kuno itu, namanya adalah Daoxuan Zenji, yang merupakan warisan formasi yang ditinggalkan oleh mantan master formasi nomor 1 Beiju Sensu. Tidak hanya berisi pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh ahli formasi ilahi, tetapi juga mencatat ratusan diagram formasi ilahi yang berharga. Di antaranya ada beberapa diagram formasi ilahi menengah tingkat 6. Chuling menatap solusi formasi Daoxuan dan kilatan ketajaman melintas di matanya. Sejak dia mengetahui bahwa Duo Bao Tianjun tidak hanya seorang kolektor terkenal di 4 negara bagian yang lebih rendah, tetapi juga seorang master formasi ilahi yang kuat. Dia menduga bahwa Duo Bao Tianjun pasti memiliki warisan formasi tingkat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan 2 benih teratai kekacauan untuk menggoda Duo Bao Tianjun. Seperti yang diharapkannya, Duo Bao Tianjun mengambil warisan formasi yang ditinggalkan oleh mantan master formasi nomor 1 Beiju Sensu. Meskipun Cukong sudah mengambil keputusan, dia masih berpura-pura kesulitan. Setelah ragu-ragu cukup lama di antara ketiga harta karun itu, akhirnya dia memilih solusi formasi Daoxuan. Pada saat ini, pikiran Duo Bao Tianjun terpusat pada benih teratai kekacauan. Mendengar bahwa Cukong menyetujui kesepakatan itu, dia menyerahkan teratai 7 daun cahaya ilahi dan solusi formasi Daoxuan kepada Cukong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Takut Cukong akan mengingkari janjinya. Transaksi telah selesai. 2 biji teratai ini milikmu. Cukong tersenyum tipis dan menyerahkan 2 benih teratai kekacauan kepada Duo Bao Tianjun. Duo Bao Tianjun dengan senang hati menerima benih teratai kekacauan dan berkata kepada Cukong. Cuku yang terkasih, jika kamu mendapatkan harta karun langka seperti itu lagi, kamu dapat datang kepadaku untuk berdagang kapan saja. Aku pasti akan memberimu harga yang memuaskanmu. Cukong mengangguk. Setelah itu, dia dan Tetua Qian meninggialkan puncak Duo Bao. Sekarang setelah dia mendapatkan teratai 7 daun cahaya ilahi,
dia dapat kembali ke kota Dewa Jiwa dan menyelesaikan masalah di badan Liu Yiyi. Dalam perjalanan pulang, Cukong melewati sebuah kota perdagangan besar dan berhenti sejenak. Menurut diagram formasi ilahi yang tercatat dalam penjelasan formasi Daoxuan, sejumlah besar benih material ilahi kelas 5 dan kelas 6 dibeli. Ketika benih material ilahi telah matang sepenuhnya, tingkat pembentukannya akan dapat meningkat dengan cepat. Beberapa jam kemudian, Cukong dan Tetua Qian kembali ke kota Dewa Jiwa. Cukong berjalan memasuki rumah tempat tinggalnya dan datang ke kamar Liu Yiyi. Semua harta yang diperlukan telah dikumpulkan dan dapat menyembuhkan penyakit tersembunyi di badanmu, kata Cukong. Ketika Liu Yiyi mendengar ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Proses pengobatannya akan sangat menyakitkan. Jika Anda tidak bisa bertahan, semua usaha Anda akan sia-sia, Cukong berkata dengan serius. Liu Yiyi mengangguk penuh semangat, matanya penuh tekad. Selama kekuatan darah dalam badannya dapat mengalir lagi, dia dapat menahan rasa sakit apapun. Melihat Liu Yiyi sudah siap, Cukong memintanya untuk duduk bersila di tempat tidur dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Setelah itu, Cukong membalikkan tangannya, mengeluarkan Tian Sui Jadeite dan Divine Light Seven Leaf Lotus dari cincin penyimpanan, lalu meletakkannya di depan Liu Yiyi. Saat berikutnya, Cukong mengikuti metode yang diajarkan oleh permaisuri kekacauan, menggunakan kekuatan suci atribut air dan kekuatan jiwa untuk melelehkan sumsum giok Tian Sui dan teratai 7 daun cahaya ilahi menjadi cairan obat, lalu menuangkannya ke dalam badan Liu Yiyi. Tanda tanya. Awalnya, Liu Yiyi merasa seperti berada di sumber air panas. Seluruh badannya hangat dan dia merasa sangat nyaman. Namun setelah beberapa saat, urat nadi dewa tingkat 4 teratas yang dikaitkan dengan air dan urat nadi dewa tingkat 5 teratas yang dikaitkan dengan cahaya di badannya tiba-tiba berbenturan. Dan kali ini konfliknya sungguh intens. Dia merasa seperti badannya akan dirobek. Liu Yiyi menggertakkan giginya dan berusaha keras untuk bertahan. Betapapun menyakitkannya, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Ketika dua garis keturunan itu pecah dalam konflik, Cukong menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan suci atribut air dan kekuatan jiwa, serta menuangkan cairan obat yang dicairkan dari sumsum giok Tian Sui dan teratai 7 daun Senguang ke dalam dua garis keturunan itu masing-masing. Pada awalnya, efeknya tidak signifikan. Namun seiring berjalannya waktu, konflik antara kedua garis keturunan tersebut berangsur-angsur mereda. Akhirnya hidup berdampingan secara damai. Berbohong. Pada saat ini, teriakan burung phoenix yang sangat keras tiba-tiba keluar dari badan Liu Yiyi. Segera setelah itu, kekuatan darah berunsur air yang mengerikan meledak keluar, melewati formasi anti mata-mata dan melesat langsung ke langit. Para orang kuat di kota Dewa Jiwa merasakan gerakan itu dan bergegas menuju rumah tempat Cukong tinggal. Begitu semua orang tiba, mereka melihat kekuatan garis keturunan atribut air yang mengerikan mengembun menjadi seekor burung phoenix biru besar di langit, melepaskan kekuatan suci yang mengerikan. Ini adalah 4 urat nadi dewa teratas, garis keturunan phoenix dewa ritme air, seseorang berkata. Ada desas-desus bahwa Liu Yiyi telah membangkitkan garis keturunan phoenix air. Mungkinkah dia telah pulih sepenuhnya? Itu pasti terjadi. Liu Yiyi yang telah pulih sepenuhnya akan kembali menjadi salah satu jenius teratas di Beiju Sensu. Saat semua orang tengah mendiskusikan hal ini, garis keturunan yang bahkan lebih kuat dengan atribut cahaya meledak dari badan Liu Yiyi, bagaikan banjir besar antara langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Ledakan. Kekuatan garis keturunan tak berujung yang dikaitkan dengan cahaya mengembun menjadi burung phoenix putih yang lebih besar di seberang langit, melepaskan kekuatan suci yang luar biasa. Orang-orang kuat yang menyaksikan semuanya merasakan jiwa mereka sedikit gemetar. Ini adalah garis keturunan dari urat dewa kelas 5 teratas Skylight Divine Phoenix, seorang pria yang kuat berseru. Ya dewa, Liu Yiyi benar-benar telah membangkitkan urat nadi dewa atribut cahaya tingkat 5. Dengan garis keturunan Water Rhythm Divine Phoenix saja, Liu Yiyi sudah menjadi jenius teratas di Beiju Divine State. Ditambah dengan garis keturunan Skylight Divine Phoenix, bakatnya dianggap sebagai jenius kelas 1 bahkan di 3 negara bagian teratas. Dengan bakat Liu Yiyi, dia pasti akan mencapai 3 negara bagian teratas di masa depan. Di dalam rumah, Liu Yiyi, yang telah sepenuhnya menyelesaikan masalah internalnya dan berhasil membangkitkan garis keturunan Skylight Divine Phoenix, memiliki kegembiraan di wajahnya.
Tidak heran Cukong berkata bahwa kualifikasinya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ternyata itu karena garis keturunan cahaya ilahi Tiang Wang. Tuan Chu, terima kasih. Liu Yiyi menatap Cukong dengan penuh rasa terima kasih. Bah tuuk. Cukong tiba-tiba terbah tuuk pelan dan berbalik. Liu Yiyi melihat tindakan Cukong, awalnya dia tertegun, lalu dia bereaksi, menunduk, dan melihat pakaiannya telah hilang. Dua kekuatan darah besar berturut-turut mencabik-cabik pakaian Liu Yiyi, menampakkan dirinya sepenuhnya di depan Cukong. Liu Yiyi tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit. Dia segera mengeluarkan seperangkat pakaian dari cincin penyimpanan dan segera memakainya. Orang-orang kuat di luar rumah mendengar teriakan Liu Yiyi dan mengira sesuatu yang besar telah terjadi, jadi mereka segera bergegas masuk ke dalam rumah. Wajah Liu Yiyi memerah, seperti apel merah matang, dan dia menatap Cukong dengan malu-malu dan canggung. Banyak hal langsung terlintas dalam benak para orang kuat itu. Pada saat ini, mereka semua percaya rumor tersebut. Tidak seorang pun mengira bahwa Cukong dan Liu Yiyi tidak bersalah. Pada saat ini, Tetua Zhu dan Tetua Qian datang dari langit. Keduanya telah menerima laporan dan mengetahui bahwa Liu Yiyi telah membangkitkan urat nadi dewa atribut cahaya tingkat 5 tingkat atas. Penatua Qian menatap Liu Yiyi dengan kekaguman di matanya. Awalnya dia mengira bahwa sumsum giok Tiansui dan teratai 7 daun cahaya ilahi hanya dapat membantu Liu Yiyi memulihkan garis keturunan Phoenix ilahi irama airnya. Tanpa diduga, hal itu memungkinkannya membangkitkan garis keturunan Skylight Divine Phoenix yang bahkan lebih kuat. Dengan kualifikasi Liu Yiyi, jika dia dilatih dengan baik, prestasinya di masa depan pasti tidak akan lebih buruk daripada para jenius di 3 negara bagian teratas. Penatua Qian hendak mengatakan sesuatu ketika Penatua Zhu tiba-tiba memotongnya dan berkata, Liu Yiyi, Penatua ini berjanji kepadamu bahwa tidak peduli apakah kamu dapat melewati tingkat ke-15 Paviliun Dewa Jiwa dan dipromosikan menjadi murid luar kelas 2, Penatua ini akan melindungimu. Jelaslah bahwa Penatua Zhu telah memutuskan untuk merekrut Liu Yiyi. Namun Liu Yiyi bahkan tidak melihat ke arah Penatua Zhu, dia mengalihkan pandangannya langsung ke Penatua Qian, membungkuk dan berterima kasih kepadanya. Saya dapat membangkitkan garis keturunan Phoenix ilahi cahaya langit berkat bantuan Penatua Qian. Saya akan mengingat kebaikan Penatua Qian di hati saya, dan saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Penatua Qian mengangguk puas. Setelah Liu Yiyi berdiri, dia meninggalkan rumah dan langsung menuju Paviliun Dewa Jiwa. Dengan kebangkitan garis keturunan Skylight Divine Phoenix, ditambah dengan kekuatan obat dari Divine Light Seven Leaf Lotus, ranah jiwa Liu Yiyi menerobos beberapa ranah kecil secara berurutan dan langsung naik ke puncak ranah jiwa level kelima. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa melewati lantai 15 Paviliun Dewa Jiwa. Terakhir kali, Liu Yiyi hanya berhasil melewati tingkat ke-6 Paviliun Dewa Jiwa. Jadi kali ini, dia mulai langsung dari lantai 7. Desir. Tak lama kemudian, cahaya terang pun menyinari lantai 7 Paviliun Dewa Jiwa. Itu berarti Liu Yiyi telah lulus penilaian tingkat ke-7. Seperempat jam kemudian, cahaya mulai bersinar di lantai 7 Paviliun Dewa Jiwa. 4/4 jam kemudian, lantai 8 Paviliun Dewa Jiwa bersinar terang. Setengah jam kemudian, sama seperti ini, Liu Yiyi terus bergerak maju, dan akhirnya berhasil menembus lantai 15 Paviliun Dewa Jiwa, dan memperoleh kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid luar kelas 2. Liu Yiyi masih ingin terus melangkah maju, tetapi kekuatan jiwanya telah habis, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan bakatnya saat ini, jika dia diberi lebih banyak waktu untuk berlatih, dia pasti akan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Di luar Paviliun Dewa Jiwa, orang-orang kuat yang sedang menonton tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum melihat lantai 15 yang bersinar terang. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang telah membangkitkan urat dewa tingkat 5 dengan atribut cahaya teratas, kekuatan jiwanya memang kuat. Saya berani menyimpulkan bahwa dalam waktu 5 tahun, Liu Yiyi akan mampu melewati lantai 18 Paviliun Dewa Jiwa dan dipromosikan menjadi murid luar kelas 1. 5 tahun terlalu lama, saya pikir Liu Yiyi akan dapat melewati tingkat ke-18 Paviliun Dewa Jiwa dalam waktu paling lama 3 tahun. Dengan promosi Liu Yiyi menjadi murid luar kelas 2, identitas dan statusnya berubah drastis dalam sekejap. Terlebih lagi, menurut diskusi antara Tetua Zhu, Tetua Qian dan semua diaken,
kota Dewa Jiwa akan maju untuk melindunginya dan tidak akan mengusirnya dari kota itu lagi. Tentu saja, dengan bakat Liu Yiyi saat ini, dia tidak peduli dengan perlindungan kota Dewa Jiwa. Selama dia mau, dia bisa segera mendapatkan kembali statusnya sebagai anak ajaib nomor 1 keluarga Liu dan menjadi kesayangan keluarga Liu lagi. Asal dia bersedia, Istana Tianxing pasti akan menikah lagi dengan keluarga Liu, dan dia akan sekali lagi menjadi tunangan tuan muda Istana Tianxing. Tetapi dia tidak mau. Dia dilahirkan dalam keluarga Liu yang kaya. Dia bukan hanya salah satu jenius teratas di Beiju Sensu, tetapi keluarga calon suaminya juga merupakan kekuatan nomor 1 di Beiju Sensu. Dia mengira kehidupan seperti ini akan berlangsung selamanya. Akibatnya, setelah kekuatan darah di badannya menghilang tanpa alasan, dia jatuh dari awan ke dalam jurang dalam sekejap. Keluarga Liu meninggalkannya begitu saja, dan Tuan Muda Istana Tianxing juga memutuskan pertunangannya, meninggalkannya untuk berjuang sendiri. Jika Cukong tidak datang menyelamatkannya, dia pasti sudah diculik oleh binatang buas Ye Yuchen dan berakhir dengan menyedihkan. Sekarang, dia telah melihat wajah buruk keluarga Liu dan Istana Tianxing. Dia tidak mau kembali ke keluarga Liu, dan bahkan lebih tidak mau menikah dengan anggota Istana Tianxing. Dia pikir akan baik jika tetap tinggal di kota Dewa Jiwa. Penatua Qian adalah pria yang adil dan baik padanya. Lagi pula, dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Ketika Liu Yiyi berjalan keluar dari paviliun Dewa Jiwa, Penatua Qian mengumumkan dengan keras, Liu Yiyi telah melewati tingkat ke-15 paviliun Dewa Jiwa dan telah dipromosikan menjadi murid luar kelas 2. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan token identitas murid luar kelas 2, dan menyerahkannya kepada Liu Yiyi. Liu Yiyi mengambil tanda identitas itu, membungkuk dan menangkupkan tinjunya, "Terima kasih, Tetua Qian." Penatua Qian mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, "Liu Yiyi, meskipun garis keturunan yang dibangkitkan oleh Penatua ini tidak sebaik milikmu, itu juga merupakan urat nadi burung ilahi yang dikaitkan dengan cahaya, jadi aku memiliki pengalaman kultivasi tertentu. Tetua ini ingin menerimamu sebagai murid terakhirnya dan mencurahkan seluruh sumber dayanya untuk melatihmu. Bagaimana menurutmu?" Sebelum Liu Yiyi sempat menjawab, Tetua Zhu di samping mensibir. "Akan sia-sia bakat Liu Yiyi jika aku menjadikanmu muridku." Mata semua orang langsung terfokus pada Penatua Zhu. Dia hanya berkata dengan wajah bangga, "Liu Yiyi, koneksi tetua ini di Sekte Surga Jiwa jauh lebih besar daripada koneksi Tetua Qian. Selama kau menjadikan aku gurumu, aku bisa menggandakan apa yang bisa diberikan oleh Tetua Qian kepadamu. Apa yang tidak bisa diberikan oleh Tetua Qian kepadamu, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Contohnya, harta karun alam, teh pemurni jiwa, yang meningkatkan kekuatan jiwa, senjata jiwa tingkat tinggi lonceng misterius jiwa, dan bahkan sihir tingkat bumi tingkat rendah yang sesuai dengan fisikmu." His. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Penatua Zhu, mereka semua menarik napas dan memandang Liu Yiyi dengan rasa iri. Teh ilahi pembersih jiwa merupakan harta karun alam yang dibudidayakan oleh negara ilahi Taixuan. Di seluruh 4 negara bagian yang lebih rendah, hanya Penatua Zhu yang bisa mendapatkannya. Lonceng Hunsuan merupakan hadiah bagi murid paling berprestasi dari cabang Sekte Huntian di Beiju Sensu. Meskipun Cukong telah memperolehnya, dengan kualifikasi Liu Yiyi yang memiliki urat nadi dewa tingkat 5 teratas dengan atribut cahaya, ditambah dengan koneksi Tetua Zhu, bukan tidak mungkin baginya untuk mengajukan lonceng jiwa mendalam dari markas besar Sekte Langit Ilahi Bawah, Langit Jiwa. Adapun sihir tingkat bumi tingkat rendah yang cocok dengan fisik Liu Yiyi, itu bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh Penatua Qian. Dapat dikatakan bahwa persyaratan yang ditawarkan oleh Penatua Zhu jauh melebihi yang ditawarkan oleh Penatua Qian. Tepat ketika semua orang mengira Liu Yiyi akan memilih mengangkat Tetua Zhu sebagai gurunya, pilihan Liu Yiyi selanjutnya mengejutkan semua orang. "Aku ingin menjadikan Tetua Qian sebagai guruku." Meskipun suara Liu Yiyi tidak keras, suaranya bagaikan guntur, meledak di telinga semua orang. Pikiran semua orang berdengung, tidak dapat memahami mengapa Liu Yiyi mau menyerahkan Tetua Zhu, yang memiliki kondisi lebih baik. Mendengar ini, Tetua Qian tersenyum cerah, "Hahaha, mulai sekarang, kamu akan menjadi murid tertutupku." Dia tahu betul mengapa Liu Yiyi memilihnya sebagai gurunya. Salah satu alasannya adalah dia menggunakan koneksinya untuk mencari bantuan dari Tiansui Jade Ite dan Senguang Seven Leaf Lotus.
Alasan kedua adalah karena Cukong. Ekspresi Penatua Zhu sangat kontras dengan Penatua Qian. Matanya tampak suram. Dia melirik Cukong, lalu mengalihkan pandangannya ke Liu Yiyi dan mendengus dingin, "Kamu pasti menyesali pilihanmu." Setelah itu, dia pergi dengan marah. Setelah para penonton bubar, Penatua Qian menyerahkan Liu Yiyi sebuah cincin penyimpanan, yang berisi warisannya, pengalaman kultivasi, dan sejumlah besar sumber daya kultivasi. "Jika kalian menemui masalah di kemudian hari, jangan ragu untuk datang kepadaku," perintah Penatua Qian. Awalnya, sebagai murid luar kelas 2 dan murid tertutupnya, Liu Yiyi seharusnya diberi sebuah rumah besar. Namun Penatua Qian tidak melakukannya. Sebagai orang yang pernah mengalami hal ini, dia sudah merasakan sedikit rasa sayang dari tatapan Liu Yiyi pada Cukong. Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan masalah pemberian rumah besar itu, dan membiarkan Liu Yiyi terus tinggal di rumah besar Cukong. Liu Yiyi tentu saja memahami kebaikan hati tetua Qian, dan mengambil cincin penyimpanan itu dengan wajah tersipu. "Terima kasih, Guru. Berlatihlah dengan baik." Tetua Zhu adalah orang yang pendendam, dan dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Kamu menyinggung perasaannya di depan umum hari ini, dan dia pasti akan membalasnya. Tetua Qian berkata dengan suara yang dalam. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak, tetapi sulit untuk waspada terhadap anak panah dari kegelapan. Dia secara alami bisa menerima semua balas dendam yang terbuka. Tetapi dia tidak dapat menghentikan semua trik kotor di balik layar. "Saya mengerti." Liu Yiyi mengangguk penuh semangat. Satu-satunya cara untuk sukses adalah menjadi kuat sendiri. Setelah tetua Qian pergi, Cukong dan Liu Yiyi kembali ke rumah tempat mereka tinggal dan mengabdikan diri untuk berkultivasi. Berita pun menyebar bahwa Liu Yiyi telah membangkitkan garis keturunan Dewa Phoenix Cahaya Langit, dipromosikan menjadi murid luar kelas 2 dari Sekte Langit Jiwa, dan menjadi murid tetua Qian. Terjadi keributan mendadak di Beiju Sensu. Garis keturunan Phoenix Ilahi Langit adalah urat nadi ilahi tingkat 5 tingkat atas dengan atribut cahaya. Bakat seperti itu adalah yang terbaik bahkan di 3 negara bagian atas. Tidak heran kekuatan garis keturunan di badan Liu Yiyi menghilang tanpa alasan sebelumnya, ternyata dia perlu membangkitkan garis keturunan yang lebih kuat. Liu Yiyi sudah menjadi anak ajaib nomor 1 keluarga Liu dan tunangan Tuan Muda Istana Tianxing. Sekarang dia juga murid tetua Qian. Dengan latar belakang seperti itu, dia pasti sangat kuat. Memang, dia memiliki latar belakang yang sangat kuat, tetapi prasyaratnya adalah Liu Yiyi harus kembali ke keluarga Liu dan setuju untuk menikah lagi dengan Istana Tianxing. Setelah menerima berita tersebut, keluarga Liu dan Istana Tianxing tidak bisa lagi tinggal diam, dan segera mengirim orang ke kota Dewa Jiwa, ingin memperbaiki hubungan mereka dengan Liu Yiyi. Tetua Agung keluarga Liu dan Tetua Agung Istana Tianxing tidak hanya membawa harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga menjelaskan kepada Liu Yiyi mengapa keluarga Liu menyerah padanya dan mengapa Tuan Muda Istana Tianxing memutuskan pertunangan. Menurut keduanya, hal itu disebabkan oleh beberapa pejabat senior yang bodoh dalam keluarga Liu dan Istana Tianxing yang menghasut kepala keluarga Liu dan kepala Istana Tianxing untuk membuat penilaian yang salah. Sekarang, kepala keluarga Liu dan penguasa Istana Tianxing telah menangani para pejabat senior itu dengan keras. Mereka berharap Liu Yiyi dapat mengesampingkan dendam masa lalu, kembali ke keluarga Liu, dan menikah lagi dengan Tuan Muda Istana Tianxing. "Yiyi, apa yang terjadi terakhir kali tidak akan pernah terjadi lagi. Selama kamu mengangguk setuju, pernikahan bisa diadakan bulan depan," kata tetua tertua dari keluarga Liu. Tetua Agung dari Balai Bintang Surgawi mengangguk dan berjanji, "Balai Bintang Surgawi kita tidak akan segan-segan mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan pesta pernikahan termegah di 4 negara bagian bawah, agar Nona Liu dapat menikah dengan gaya dan menjadi wanita paling bahagia di 4 negara bagian bawah." Bersambung.